Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pembelajaran pada video ini, saya akan membahas tentang materi menerapkan pemupukan pada tanaman kakao. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tahukah kalian mengapa kita perlu melakukan pemupukan pada tanaman kakao kita? Pemupukan pada tanaman kakao adalah pemberian bahan untuk menyediakan unsur hara pada tanaman. Pemberian pupuk yang seimbang untuk meningkatkan produktivitas pada tanaman kakao. Ya, betul sekali Melisa. Selain itu, perlu diperhatikan sebelum kita melakukan pemupukan, segala tindakan kultur teknis perlu dilakukan pada kebun kakao kita. Contoh tindakan kultur teknis seperti pemangkasan, pengendalian gulma, pengapuran, serta pemangkasan tanaman penaung. Pastikan semua kegiatan tersebut telah dilakukan pada kebun kakao kita agar pupuk yang diberikan dapat tersalurkan secara maksimal pada tanaman yang dibudidayakan, sehingga pupuk yang diberikan tidak terbuang pada gulma atau tanaman yang tidak diinginkan. Ada dua jenis pupuk yang dapat digunakan dalam pemupukan tanaman kakao, yaitu pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk anorganik adalah pupuk yang berasal dari proses sintesis kimia yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium, misalkan NPK 1616. Sedangkan pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa bahan yang tidak terpakai namun memiliki banyak kandungan unsur hara yang baik bagi tanaman sehingga dapat diolah menjadi kompos. Untuk pemupukan pada tanaman kakao, selain memupuk menggunakan pupuk kimia, perlu juga dilakukan pemupukan menggunakan pupuk organik. Pembuatan pupuk organik dari sisa-sisa bahan yang ada di lingkungan seperti daun kering, sekam atau arang sekam, somel, kotoran hewan, kemudian diurai menggunakan mikroorganisme yang bersumber dari M4 sebanyak 100 ml dan dicampurkan dengan 200 gram molase atau larutan gula. Masukkan bahan sekam bakar sebagai lapisan pertama. Kemudian, masukkan kotoran hewan dan dolomit. Lakukan penyiraman menggunakan larutan aktivator. Masukkan daun kering yang telah dicacah. Berikan kapur dolomit kembali. Ulangi penyiraman menggunakan larutan aktivator. Masukkan serbuk kayu dan kapur dolomit. Siram semua bahan dengan air dan larutan aktivator sampai semua bahan menjadi lembab. Tutup semua bahan serta dilakukan fermentasi selama 7-14 hari. Terbukti memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat meningkatkan kualitas tanah dan struktur tanah tanpa meninggalkan residu berbahaya karena pupuk organik lebih ramah lingkungan meskipun prosesnya lambat. Sama seperti manusia, tanaman kakao juga butuh makan untuk memenuhi nutrisinya. Nah, menurut kalian, kira-kira tanaman kakao apakah butuh sarapan, makan siang, dan makan malam untuk memenuhi nutrisinya? Atau adakah waktu-waktu tertentu untuk memenuhi nutrisinya? Tidak, Bu. Untuk pemupukan tanaman, pupuk yang diberikan dapat terkandung secara maksimal tanaman. Bu, memangnya waktu ideal untuk memupuk kakao kapan? Pemupukan kakao umumnya dilakukan pada musim hujan, karena kebutuhan air yang tersedia pada musim hujan dapat membantu pupuk mudah larut dalam tanah dan meresap pada tanaman. Akan tetapi, waktu idealnya dilakukan 2 kali dalam setahun,
yakni pada awal musim hujan sekitar bulan Oktober sampai November, sedangkan pada akhir musim hujan sekitar bulan Maret sampai April. Hal ini dikarenakan tingkat intensitas air hujan pada awal dan akhir musim tidak terlalu tinggi sehingga cocok untuk proses pemupukan. Tidak disarankan untuk melakukan pemupukan di pertengahan musim dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi dapat membuat pupuk terbawa ke dalam sistem air hujan yang dapat mempengaruhi kualitas air pada lingkungan sekitar. Kita memupuk tanaman, kenapa kita harus mengikuti takaran atau dosis yang dianjurkan? Kira-kira apa dampaknya jika kita memberikan pupuk berlebihan atau terlalu sedikit? Saya Bu, Ya, oke, silakan. mengikuti dosis anjuran memupuk itu penting Bu, agar tanaman mendapatkan dan kematian tanaman akibat kelebihan dan kekurangan pupuk. Bagus. Ya, kenapa? Maksud? Memangnya jenis pupuk dan dosis yang tepat untuk pemupukan kakao itu berapa? Untuk menentukan jenis dan dosis pupuk pada tanaman kakao, perlu melihat formula atau acuan yang telah disiapkan oleh lembaga-lembaga yang tersertifikasi yang menangani tentang pemupukan perkebunan tanaman kakao. Salah satu pupuk anorganik yang sangat direkomendasikan adalah pupuk NPK Mutiara 1616 dengan cara pemberian 0-1 tahun pada awal musim tanam. Dosis yang diberikan 50 gram per pohon. Pada tahun kedua, berumur 1-2 tahun, dosis ditambahkan 100 gram per pohon. Kemudian, pada tahun ketiga, berumur 2-3 tahun, dosis ditambahkan lagi sebanyak 150-200 gram per pohon. Dan pada tahun berikutnya, 3-4 tahun, di mana tanaman sudah menghasilkan takaran yang digunakan sebanyak 400 gram per pohon dan dilakukan sebanyak 2 kali hingga penggunaan per pohonnya selama setahun menjadi 800 gram per pohon. Sedangkan untuk penggunaan pupuk organik tergantung pada umur tanaman, mulai dari 1-2 kg per pohon pada tanaman muda yang berumur 1-3 tahun. Untuk tanaman di atas 4 tahun menggunakan 3-5 kg per pohon, terutama pada musim hujan. Pemberian pupuk pada kakao dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun, untuk pemupukan menggunakan pupuk anorganik dapat dilakukan dengan metode piringan atau ditugal. Di mana metode piringan kita menggali tanah sekitar piringan kakao dengan jarak sekitar 70-80 cm atau 1 meter dari batang utama pohon kakao. Kemudian pupuk dibenamkan secara rata pada galian dan ditutup segera hasil galian pemupukan kita untuk menghindari terjadinya penguapan pada pemupukan. Sedangkan untuk penggunaan pupuk organik dapat dilakukan dengan cara memendam pupuk di lubang di sekitar batang pohon, misalnya 30 cm kedalaman, atau menyebarkannya di permukaan zona akar tanaman. Setelah kita melakukan kegiatan praktek hari ini, kira-kira apa tujuan dari kegiatan pemupukan yang dilakukan pada hari ini? Saya Bu, Ya, tujuan dari pemupukan adalah untuk menambahkan unsur hara pada tanaman sehingga dapat memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas pada tanaman kakao. oke, betul. Kira-kira ada berapa teknik yang telah kita lakukan pada pemupukan yang dilakukan pada hari ini? Saya Bu, Ya, ada 2 yaitu menggunakan teknik tugal dan piringan. oke, betul sekali. Kemudian bagaimana cara Anda untuk menjaga keselamatan kerja ketika melakukan pemupukan? Saya Bu, dengan menggunakan alat pelindung diri seperti helm, sarung tangan, masker, dan sepatu boot. Iya, oke, betul. Demikian video pembelajaran praktik pemupukan hari ini.
Semoga bermanfaat dan selamat bekerja di lapangan.